Kalau saya sih mencermatinya begini ya Pak ya, dari statement seorang pemimpin negara, satu statement bisa pagi kedelai, sore tempe. Nah itu gimana itu? Gimana bisa dipercaya? Itu untuk kelas pemimpin negara loh. Jangan mentang-mentang menjadi pemimpin G20 ya. Nah G20 tuh di sana ngapain? Di negara sendiri aja udah nggak dipercaya, di sana ngapain? Kenapa sih Indonesia harus mikirin dunia, mikirin diri sendiri aja belum tentu gitu? Iya nggak bener juga. Indonesia dipengaruhi dunia, dunia dipengaruhi Indonesia. Di dalam forum G20 ini leadership Indonesia sangat penting. Peranan Bapak Presiden luar biasa. Di dalam pertama Indonesia direspek karena situasi dunia yang sekarang fragmented. Dan kita selama ini dianggap sebagai negara yang non-blok. Dan oleh karena itu, entah itu bloknya Amerika, Eropa, Jepang, dengan bloknya Rusia, bloknya RRT, blok negara-negara emerging yang lain, semuanya menghormati Indonesia. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam pada pertemuan-pertemuan kita ke depan. Pertama namanya G20 Group 20. Itu adalah 20 negara yang punya ekonomi size-nya terbesar di dunia. Itu satu. Kedua, G20 dibentuk waktu itu sebagai respons terhadap krisis ekonomi dunia yang terjadi untuk tingkat presiden itu tahun 2008-2009. Jadi G20 ini memang forum ekonomi yang utama di dunia. Elit kalau bisa dikatakan. Untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategik mempengaruhi dunia. Terus kita bilang kenapa sih Indonesia harus mikirin dunia, mikirin diri sendiri aja belum tentu gitu. Iya nggak bener juga. Indonesia dipengaruhi dunia, dunia dipengaruhi Indonesia. Dan dari semenjak negara ini merdeka, para pendiri bangsa kita itu sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan ikut aktif di dalam menjaga ketertiban dunia itu berdasarkan perdamaian abadi. Nah, dalam forum G20 Indonesia sekarang jadi presidensi. Presidensi itu berarti dalam G20 kita membahas hal-hal yang sangat penting mempengaruhi dunia. Sekarang ini perang di Ukraine, geopolitiknya tinggi, persaingan Amerika dengan RRT katakanlah. Dan kita kemudian melihat ekonominya terguncang gara-gara pandemi. Kita mencoba menyembuhkan ekonomi gara-gara kena pandemi. Lagi kita mau menyembuhkan, inflasi melonjak tinggi, ditambah perang makin tinggi makin. Sehingga para pembuat kebijakan ekonomi termasuk dalam hal ini Menteri Keuangan dan Bank Sentral yang menjadi motor utama dari G20 itu adalah Menteri Keuangan dan Bank Sentral karena fokusnya memang tadi forum ekonomi. Nah ini kita harus bicara kalau inflasi tinggi suku bunga harus dinaikkan, tapi suku bunga dinaikkan oleh bank sentral di negara maju akan melemahkan ekonomi padahal kita baru pulih dari pandemi. Jadi ini kebijakan yang sangat sulit ya. Itu penyebabnya kemudian kalau inflasinya karena pangan, ya pangannya yang harus dibenerin. Kalau energinya yang harus dibenerin. Nah hal ini kemudian dibahas di dalam forum G20 ini leadership Indonesia sangat penting. Peranan Bapak Presiden luar biasa. Di dalam pertama Indonesia direspek karena situasi dunia yang sekarang fragmented. Dan kita selama ini dianggap sebagai negara yang non-blok. Dan oleh karena itu entah itu bloknya
Amerika, Eropa, Jepang, dengan bloknya Rusia, bloknya RRT, blok negara-negara emerging yang lain, semuanya menghormati Indonesia. Tadi pertanyaannya itu manfaatnya untuk apa? Yap, secara Buat- langsung. Secara langsung atau tidak langsung? Kalau langsung adalah kalau dunia perang habis-habisan, Indonesia kena dampak jelek nggak? Pasti. Nah, Bu. Iya, jadi betul. artinya Indonesia sebagai presidensi diharapkan bisa menjadi penengah yang baik. Itu Oke. manfaat langsung. Dunia harusnya menjadi lebih damai sehingga semua negara bisa tumbuh baik. Manfaat langsung mungkin yang dipikirkan sama Bene atau yang lain-lain adalah, Bu, kita dapat berapa sih gitu, ngeluarin duit berapa, dapatnya apa gitu. Itu kan sangat mikro, tapi ya oke lah kalau mau concernnya seperti itu. Belanjanya tuh sebetulnya sesuai dengan belanja kementerian lembaga. Umpamanya Kementerian Keuangan sama BI kemarin menjadi host. Yap. Kita melakukannya di Jakarta. Waktu di Jakarta terjadi kemarin Omicron. Jadi kita di sini, mereka akan menginap di hotel. Itu berarti pada saat Omicron naik, hotel kosong, grup 20 datang. Kan jadi menambah Ya, okupasi. ya. Itu bagus. Mereka juga pasti belanja di sini. Jadi itu menambah. Waktu kita bikinnya di Bali, itu lebih lagi waktu itu Bali, waktu terjadi Omicron atau Delta kosong. Jadi begitu kita mau memulihkan lagi pariwisata dengan G20, kalau di Kementerian Keuangan sama Menteri Keuangan dan Bank Sentral itu jumlah delegasinya bisa mencapai 600. Ya. Itu yang langsung. Belum kemudian wartawan dan Betul, segala. betul. Karena kalau begitu lihat semua menteri-menteri keuangan negara yang penting, pasti wartawan seluruh dunia juga datang. Belum kemudian kita bikin side event. Jadi perusahaan-perusahaan dari global juga datang. Ini yang menyebabkan kemudian dampak ekonomi yang positif tadi. Yang kita keluarkan untuk belanja menjadi perhelatan itu yang masuk dan dibelanjakan oleh mereka yang datang cukup banyak. Itu juga untuk generasi muda apa manfaatnya? Kita akan mengatakan, anak-anak generasi muda Indonesia, look, you are actually among all those country yang actually matters a lot for the world gitu. Yes. Jadi anak-anak muda Indonesia harus merasa bahwa berarti kita tuh sama sejajar dan bisa memimpin negara-negara yang selama ini kita anggap lebih maju gitu. Dan itu menimbulkan suatu confidence yang bagus. Interaksi Youth 20 membuat mereka juga bisa berinteraksi dengan negara-negara. Dan nanti ini satu-satunya di belakang ada hutannya Pak Presiden. Mini seperti ini. Kelapa atau misalnya apa sih? Nanti mungkin kita kalau kita hati-hati ya, tambang nggak naku. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, diberi satu atau Ya, mesinnya ini jalan ya. Ini bilang di sana.